Raya Cipatat pernah menjadi urat nadi Bandung Jakarta sebelum tol Cipularang dibangun. Tapi hingga saat ini pun, jalan raya ini masih jadi akses favorit warga dan pendatang. Anda yang pernah kesini pasti setuju, yang paling khas dari kawasan Cipatat ini adalah Pegunungan Kapur. Bagi para turis, Pegunungan Kapur ini juga dijadikan petunjuk kalau Bandung sudah dekat. Tapi landmark Cipatat ini diambang kepunahan. Sedih ya, kondisinya makin kritis akibat eksploitasi. Hai, nama saya Karissa. Setelah kemarin kita ke Sungai Citarum untuk melihat pencemaran dan efek dan dampaknya di sungai tersebut, sekarang saya berada di kawasan Kars Citata untuk melihat penambangan dan efeknya dan dampaknya ke lingkungan ini. Hai, saya Felis. Setelah kemarin Citarum, kali ini kita akan menjelajahi kawasan Kars Citata, satu-satunya kars yang tersisa di Jawa Barat dan yang tertua di Pulau Jawa. Kita akan lihat bagaimanakah kondisinya yang makin kritis di bumi kita. Hari ini tim Bumi Kita menuju Gua Pawon, gua yang pernah ditinggali manusia purba. Ini tadinya sudah mau dihancurin ini. Iya. Kita sempat Siapa yang pertahankan. mau hancurin, Pak? Penambang itu. Ini udah purba banget ya kalau dilihat-lihat ya. Iya, this age antara 25 juta tahun ini. This Yes. Right, this stone ya. 25 years. 25 tahun. Ini Juta. Juta, 25 juta tahun. It's crazy. Tapi Pak Miko, sini. Kalau sebenarnya yang membedakan Gua Pawon ini sama Gua Kars lainnya itu apa tuh sebenarnya? Yang spesial dari Gua Pawon ini? Kalau Gua Pawon yang very special adalah temuan dari arkeologi. Temuan arkeologi itu ada 4 kerangka manusia yang ditemukan yang umurnya antara 5.600 sampai 9.500 tahun. Manusia purba? Manusia purba. That's the most. Di sini? Ya. Sejak zaman Belanda sampai zaman Jepang sama Merdeka belum pernah ditemukan. Baru ditemukannya itu jejaknya tahun 2000 oleh kelompok riset Cekuan Bandung. 2003 diover ke KFCB, langsung nanti kita lihat di sana, langsung ketemu 4 tengkorak yang setiap level itu umurnya berbeda. Yang di atas umurnya 5.600 terus 7.500 ya. Masih Sampai ada bawah. di sini. Ada. Di atas. Berarti ini situs purba dong ya? Masih ada? Iya, situs yang kalau di luar negeri, Iya. no way, begitu ada gini, radius sekian harus diamankan. Iya. Itu nggak bisa. Standarnya sih gitu, tapi standarnya kita radius sekian jadi pabrik. Jadi tambang. Gua Pawon adalah bagian dari 30% kawasan Kars Citata yang selamat. 70% dari bentangan alam ini telah rusak akibat eksploitasi yang tidak terkendali sejak abad ke-19. Yang mencirikan kars itu adalah kayak gini, ada pelarutan-pelarutan yang sampai membuat gua-gua begini. Terus ada proses-proses stalaktit ya, yang masih itu. Ada yang masih netes-netes membawa karbonat ya, diendapkan di tebing-tebingnya atau sepanjang dia jatuh ya. Nah, manusia prasejarah kemungkinan besar melihat ke arah utara, di sana ada namanya Kali Cibukur. Kali Cibukur. Awalnya, penelitian dimulai dari penemuan artefak di Sungai Cibukur. Dari temuan itu, penelitian dilanjutkan ke Gua Pawon. Saat digali hingga kedalaman 50 cm, Sujatmiko dan 2 rekan lainnya menemukan fosil manusia purba dan menyerahkan riset lanjutan ke Balai Arkeologi Bandung. Ini jadi cuma, ini udah 4 layers of fossils atau cuma 1 replika of? Ini tadinya begitu memang. Terus ada di sana ada tengkorak lagi di bawah situ ya. Oh. Ada 1. Jadi ini dia meringkuk sempurna, very perfect, namanya meringkuk, lengkap sekali. Tulangnya lengkap. Lengkap dari kaki sampai gini, itu memang tipikal cara penguburan begitu ya. Dan ini sudah identified
The tipe. the age Oh, the age. dan the type also. Kalau ini type Ini apa macam apa? 9.500 tahun 9.500. plus minus gitu ya. Iya, iya. Terus tipenya adalah Mongoloid. Mongoloid. Right. Jadi of course mereka originated Ya. from. Jadi kalau digali lagi, ini karena budget. Iya, iya. Our government is very Tight. very tight for something like very important like this. Iya, Very iya. tight or very stingy. Jangan Atau mungkin stingy. dialihkan ke yang lain dananya. Ini coba lu, orang sering naik ke situ, naik ke bawah situ. Ini replika karena aslinya mestinya kalau kita punya budget Iya. itu preserve. Oh iya, Tapi definitely sudah ya. hancur. It's already destroyed ya. Oh yang asli di distro. Ya, sudah bukan di-destroy oleh kita tapi karena kemakan Iya, sama iya. Teroksidasi dia. Oh, it's a shame to know that our government tuh nggak peduli atau bukan nggak peduli tapi nggak pay attention to what we have gitu yang sangat kaya dan yang sangat bisa memberikan kayak knowledge to other people. Pas ngelihat situsnya itu udah benar-benar nggak kurus banget gitu. Ya walaupun cuma replika lah ibaratnya, terus juga ngelihat pagarnya dan vandalisme yang terjadi di dalam Goa Pawon itu sendiri, dan ngelihat keadaan dia yang makin terkikis sama penambangan-penambangan itu juga aduh miris maksudnya miris. Sayang banget kita nggak bisa ngejaga alam ini gitu, karena mungkin mereka nggak berpikir jauh ke depan. Imbasnya juga kalau kita ngerusak sesuatu pasti kita ngerusak keseimbangan alam. Sayang sekali, fosil asli manusia purba yang seharusnya bisa kita lihat dan pelajari di museum, kini hanya jadi hiasan di buku-buku sejarah. Tidak mudah ya menyelamatkan Kars Citata yang telah menghidupi banyak orang. Hujan protes akan datang dari pihak pabrik yang akan kehilangan sumber pendapatan hingga miliaran rupiah jika aktivitas mereka dihentikan. Begitupun dengan ribuan orang yang hidup sebagai pemecah batu atau membakar batu. Selama puluhan tahun, hanya Gunung Kapur inilah sebagai sumber hidup mereka. Nah, ini lokasi tambang yang manual yang warga masyarakat sekitar. Iya. Mereka sederhana sekali dengan bangunan seadanya. Iya. Terus juga bahan bakarnya dari sampah, jadi si asap-asapnya. Bangunannya kayak gini gitu. Kan namanya pabrik harusnya lebih modern, mungkin lebih banyak fasilitasnya. Nah, ini kan lahannya punya warga sekitar. Sangat sederhana sekali. Mereka tidak punya modal kalau untuk bikin yang megah kan, yang fasilitasnya bagus. Iya. Makanya mereka ya daripada tidak ada pilihan, akhirnya mereka bikin seperti ini dan bekerja seperti ini sehari-harinya. Jadi ini milik warga dan mereka juga ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Siap. Pabrik pengolahan batu kapur ini adalah salah satu pabrik tradisional di kaki tebing Pabeasan Gunung Masikin. Sekarang Bapak biasa Gila, ngobrol sekedap. kerasa banget sengatnya itu. Sengat banget. Baunya kerasa, debunya itu. Udah pakai masker nih, udah pakai masker. Bapak, saya Felis. Mas apa? Oh, Karisa. Lagi ngapain Bapak tadi? Oh iya, medyo ngisi kang bahan kapur. Oh, Leo, Perlu ditranslate ya. Oke. ngebakar nggak pakai apa maksudnya? Dia lagi nyiapin Pakai bahan masker, kapur pakai kacamata katanya. gitu karena Bang, sabuk ente, dan debu-debu. tuh, tengange. Nggak usah pakai pengaman. Nggak apa-apa, mereka udah biasa memang dari awal nggak pernah pakai pengaman ya. Terus nggak ada masalah sama tenggorokan, sama kesehatan, sama ibu, batuk-batuk. Enggak masalah. Wow. Enggak ada. Tuhan Maha Adil. Ya mungkin Jadi udah mereka tuh ya biasa. kerja udah lama kayak gini tanpa perlindungan apapun, tapi mereka masih sehat. Oke, nah sekarang Pak kita mau lihat gimana cara Bapak kerja proses pembakaran kapur ini Ya, Pak. ya. Oke. Ya, yuk. Demi menghidupi anak dan istri di rumah, Ijul dan teman buruh hariannya yang lain terpaksa bekerja di antara debu kapur dan kepulan asap hitam tebal setiap harinya. Jadi ini ya
tempatnya? Prosesnya di sini? Ya di sini Bu. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi di bawah ini sudah ada bahan bakarnya? Iya udah ada. Plastik Di dalam itu kayu gitu, ya. baru ditimpa sama kapurnya, Sama batu mentah. batu mentahnya itu. Ya. Terus dibakar berapa lama? 3 hari 3 malam. Ya 4 orang. 4 orang. Malam 2 orang, Heeh. siang 2 orang. Tuh, mereka kerja di tempat where it was very like polluted. Dan what surprising was the idea, pas aku nanya if they were okay, mereka bilang yes, we're fine, we're healthy. Jadi it was something that gimana ya, at the same time you wanna feel sad about it, but you can't because mereka tuh when you ask, mereka nggak complain, they don't have this kayak feel sorry for me look in their eyes, nggak ada gitu. Mereka mau kayak show kita kalau mereka tuh bisa dengan kerjaan ini dan ini hasil cara, you know, I get my money. Jika Ijul terpaksa mempertaruhkan nyawanya demi menghidupi anak istrinya, Abah Asep adalah sosok mantan penambang yang sukses beralih profesi menjadi petani jambu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ada Abah Asep, Sehat? Ya. Sini Pak Asep yang Sekali. ceritain. Abah Hasil, Ya. Karisa. masih sehat gini segar. Abah umur berapa? Abah itu kelahiran 44, Neng. 44, jadi kayak udah Sekarang 68. iya 68 jalan sekarang. Wow. 11 Maret 44 gitu. Oh, 11 Maret. Iya. Super semar. Iya. Mungkin gitu. Semar lahir. Abah pun lahir gitu. Iya. Lahir kan anak ini. Wah, tapi katanya Abah dulu penambang ya? Penambang. Iya, kalau dulu Abah menambang dari tahun 60-an. 60-an. Oh, dari tahun 70-an. 70. 70, Iya. berarti itu 70 Abah karena udah umur. kalau dulu itu masih kerja liar. Iya. Kerja liar Liarnya maksudnya gimana? maksudnya? Ya gimana, kerja ya? buruh bangunan gitu lah. Abah nyoba-nyoba dulu nambang. Tapi ternyata memang kalau nambang ya, yang kealaman sama Abah, kalau masih muda kan, Iya. tenaga itu masih kekar, Nah, ya, badan masih segar. Iya. Tapi Abah, nah tahun 80 mulai Abah berpikir, jadi Abah mau alih profesi dikarenakan ini hasil nambang itu. Dari kaki Abah, Abah ini pernah dapat kenyataannya. Kenapa? Ceritanya ini waktu nambang Coba lihat. tertimpa batu itu di bawah jadi hahawu. jadi tengahnya Abah ya. Iya, iya. Jari Karena itu lemparin batu, kena kaki Abah. Jadi Abah ini generasi pertama penambang di sini ya. Iya. Iya, Terus Itu kenyataannya. 10 tahun lebih tahun dia lebih. menambang. menambang. Terus kapok gitu. Kapok, Saya bilang ya, kapok kalau lah bahasa karena Sunda kecelakaan itu. Terus akhirnya dia beralih profesi menjadi Petani. petani. Iya kan. Dari 500 pohon yang ditanamnya 25 tahun lalu, Abah Asep sudah panen ratusan kali. Tapi kalau yang nambangnya berpikir semua mah seperti Abah. Salah. malah keluar aja ya dari Iya, malah dari keluar lambangan. itu untuk apa kan? Kalau Iya. udah nanti udah nggak kekuat lagi ngangkat martil, siapa dia yang Iya. akan menggaji itu? Iya, Nah, benar. Abah berpikirnya ke sana. Ternyata orang yang seawam Abah Asep, maaf bisa dibilang mungkin orang desa, dia punya pemikiran yang jauh ke depan gitu. Dia bisa memikirkan jauh ke depan. Pas saya tanya ada protection nggak atau mereka kasih jaminan dan dia bilang enggak. Dan bagi saya itu it was just like a great move dari dia untuk mulai di perkebunan dan meninggali tambangan because it wasn't worth it. Kini Abah Asep menjadi ketua gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang menaungi banyak petani yang pernah menjadi penambang. Hasilnya jelas. Di kebun seluas 2 hektar, Abah Asep mengantongi minimal 50 juta rupiah dalam sekali panen. Wow! Nih, buah dari kebunnya Abah. Ini jenis jambunya guava. Guava. Apa kelutuk ya? Ya, yang sebenarnya itu jambu biji, jambu gelutuk bisa. Merah itu di dalam. Manis nggak? Banget. Coba. Aku sebelah sininya ya. Udah kayak jusnya aja. Asam. Masa asam sih? Kamu jahat.
Manis ini. Itu asem. Daging merahnya yang manis. Kamu gigit kan terlalu itu. Kalau tipis. Jaimnya. Inilah hasilnya Abah. Buahnya manis. Hasil Abah meninggalkan pertambangan yang liar itu yang merugikan banyak orang bahkan dirinya sendiri, berbuah manis berwarna merah jambu. Seandainya saja kawasan Kars sepanjang 20 km ini benar-benar bebas dari kegiatan pertambangan, mungkin tidak ya? Mungkin saja. Misalnya dijadikan sebagai kawasan wisata. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan salah seorang pengusaha yang sudah berhenti menambang. Pengusaha tambang yang Berarti menambang. Jadi preman tobat kedua. Ya. Tadi kalau mau tanya-tanya langsung saja ya. Oke. Sip. Denny Alamsyah ini adalah pengusaha tambang tradisional generasi kedua yang meneruskan warisan ayahnya. Ini bawa teman-teman dari Bumi Karisa. lagi ini ada jalan-jalan ke daerah Kars Citata. Nah kemarin akhirnya kita pengen ketemu juga dengan profil seorang penambang yang dulunya menambang tapi berhenti sekarang seperti gimana mungkin jadi nanti bisa cerita nanti atau kepadatannya kayak gimana. Selamat Pak. Kami bangga Bapak akhirnya menjaga menanam juga kembali ke jalan yang benar. Tapi kenapa tuh ceritanya? Bapak bisa berhenti untuk menambang dan akhirnya malah mereklamasi, itu bagus banget kan? Iya. Ini kan kebetulan lokasi kita bersentuhan sekali tuh. Lihat di bawah ini ada view-nya Gua keren. Pawon. Aku takut. Gua Pawon yang kebetulan Gua Pawon ini ditemukan fosil manusia purba. Jadi dengan serempak lah pemerintah mungkin mengeluarkan peraturan daerah, Iya. terpaksa ya lokasi kita kawasan ini dihentikan. Oke. Menjadi cagar budaya. Terus rencananya ini bakal jadi apa? Bukit-bukitnya ini Kang. Mungkin ada rencana ke depannya? Ya mungkin direncanakan sih ingin dijadikan ekowisata. Nah, iya? sisa-sisa tambang mungkin di sana dibuatkan untuk tempat villa untuk yang honeymoon mungkin. Wes. Mantap tuh. Jadi konsepnya di sana akan dibuatkan sebuah penginapan, tapi dari rangkaian gerbang sisa-sisa angkutan truk. Kalau saya boleh tahu, kalau saya ini mau dibuat jadi tempat wisata gitu ya. Apa yang bakal terjadi sama itu tempat? Ya itu sedikit-sedikit nanti akan tergeser. Jadi sebelum saya ini mengaktifkan semua menjadi